tidak maksiat jalan, apa langsung berpindah dengan wali KUA atau berpindah kepada wali yang adalah akhirnya ada. Kalau seperti itu bisa ke wali yang lebih jauh, atau kalau nggak ada bisa ke KUA. Biasanya di KUA itu ada aturannya itu. Pertanyaan dari kelompok, pertanyaan selanjutnya pada Ustaz. Pada saat ini banyak sekali produk makanan maupun minuman yang sangat cepat berdampak pada tubuh, seperti minuman gelas, merek Prater, Mawar teh, dan lain-lain. Soalnya hukum mengkonsumsi atau menjualnya apa hukum mengkonsumsinya atau menjual? Itu pertanyaan yang berikut. Banyaknya bermunculan aliran-aliran dalam Islam pada saat ini. Untuk mengantisipasi dan terhadap aliran tersebut, bagaimana supaya kita tahu ciri-ciri ajaran aliran tersebut? Yang berikut, hukum permainan sejenis judi secara online dengan penggunaan kuota yang dinamakan chip atau CDF. Pertanyaannya, 1. Hukum game judi tersebut. 2. Hukum bagi pemilik konten yang menjual CDF tersebut. Berikut mungkin sudah dijawab tadi. Di dalam pernikahan terdapat rukun-rukun, salah satunya pengucapan syiar, ijab dan qabul yang disebutkan di dalam kitab Qabulul Muqtasidun bil Ijab. Ucapan qabul yang bersambung dengan lafaz ijab, bagaimana pemahaman yang sebenarnya? Ucapan qabul yang bersambung dengan lafaz ijab, bagaimana pemahaman yang sebenarnya? Itu bukan pertanyaan dari Allah. Mohon kepada Ustaz yang berikan ilmu kepada Allah yang bertanya dan kami yang mendengar. Allah. Hukum makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman yang ada, selama itu bukan minuman keras, itu hukumnya halal, baik mengkonsumsi maupun menjualnya. Cuma kalau makanan dan minuman itu bisa berbahaya bagi kesehatan, kalau bahayanya itu jarang-jarang ya makruh hukumnya, gak dianjurkan. Tapi kalau bahayanya pasti maka bisa haram. Jadi tergantung. Gak boleh kalau bahayanya pasti. Kalau gak pasti ya boleh, makruh. Kemudian banyaknya aliran yang berkembang di negeri kita. Bagaimana cara mengantisipasi dan bagaimana caranya agar tahu kalau itu aliran-aliran sesat. Caranya ya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, yang bisa selamat dari fitnah-fitnah aliran sesat dan kufur
di akhir zaman itu illa man ahyahullahu bil ilmi, orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Artinya apa? Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari pondok, jangan jauh dari pengajian dan majelis-majelis taklim. Insya Allah kalau dekat dengan semuanya akan dijaga oleh Allah. Lalu hukum permainan judi online. Yang namanya judi ya haram, baik offline maupun online sama-sama haram. Lalu yang menjual chip itu, counter yang menjual chip, kalau yang menjual itu tahu untuk judi ya haram juga itu. Kalau memang tahu dan pasti dibuat untuk judi, berarti yang menjual juga menjual barang haram. Jadi begitu. Lalu ucapan qabul yang bersambung dengan ijab, ini sudah tadi ya, sudah dijawab tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tulis memahami. Pertanyaan berikut dari Allah. Sahkah sholat Jumat seseorang sedangkan dia masuk masjid khotib sudah membaca khutbah? Sahkah sholat Jumat seseorang dia tidak mendengar orang baca khutbah, masuk ke dalam itu langsung sholat Jumat? Ya hukumnya sah. Jadi ada orang terlambat ke masjid, begitu masuk masjid sudah iqamah, itu sholat Jumatnya sah. Sama dengan makmum masbuk, tapi gak sama dengan orang yang datang sejak awal itu. Dia datangnya akhir-akhir aja, tetap sah. Ini ada pertanyaan langsung dari grup kita melalui teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membantah musuh Islam ataupun orang Islam itu sendiri yang memberikan penilaian seperti tahlilan, ziarah kubur, maulidan, kenduri ataupun sedekahan dengan bantahan yang singkat, padat dan bisa mengalahkan. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup di Indonesia ini bisa mengaplikasikan, bisa mempraktikkan sikap tasamuh toleran, sikap tawasul seimbang, sikap tawasul moderat, dan sikap iktidal, sikap adil. Ini bagaimana pandangan panjenengan ini? Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, tentang bagaimana melawan kelompok yang liberal dan juga Islam politik yang keras yang ada di zaman sekarang. Yang nomor 5, apakah dapat dibenarkan apabila ada orang yang mengatakan bahwa dia menuntut ilmu, mendapatkan ilmu agama dapat dari dalam mimpi, bukan dalam Allah, dalam bertemu langsung dengan guru. Itu ya, ada 5 pertanyaan. Makasih ya. Pertama, bagaimana cara membantah
kepada orang yang membid'ahkan tahlilan, ziarah kubur, kenduri dan semacamnya. Kalau dia tanya dalil, ya dijelaskan dalilnya. Biasanya mereka memang melarang itu karena gak tahu dalilnya. Karenanya adik-adik para santri yang belajar di pondok itu perlu tahu dalil-dalil ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu contoh ya. Kalau Maulid Nabi tadi kan sudah saya jelaskan dalilnya di awal. Di antaranya wadzakirhum bi ayyamillah. Sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Itu di antaranya. Kalau tahlil dan kenduri ini, kalau tahlilan itu artinya membaca zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati? Jawabannya, yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah. Kita tahlilan ini ikut Rasulullah. Dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbih fayukabbir fayuhallil. Lalu Rasulullah baca subhanallah, bacanya lama. Para sahabat ikut dalam riwayat lain. Lalu baca Allahu Akbar, lalu baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca dan bacanya lama. Falamman sorofak, ketika Rasulullah selesai baca, kilalahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Hai Rasulullah, kenapa tadi baca zikir subhanallah, baca takbir? Satu riwayat baca la ilaha illallah, kenapa baca itu? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja anhu. Aku khawatir dia gak dilepas dari jepitan kubur itu. Karenanya baginda baca zikir lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir tahlilan yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Ini dasar tahlilan. Untuk keterangan lengkapnya beserta hadis-hadisnya cari di channel YouTube saya. Yang ini. Yang kenduri gitu juga. Mengapa kita ada kenduri? Karena sedekah untuk orang mati itu sampai. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah.
afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai dan bermanfaat. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati disebarkan, Wahabi bingung. Mengapa? Karena Wahabi membid'ahkan kenduri. Karena bingung, salah seorang dari Wahabi kirim video pada saya. Wahabi dari Pinang, Malaysia. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya kemarin bid'ah, sekarang gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Siapa yang melarang? Loh, kan mereka yang melarang. Enggak, katanya. Cuman, loh, pakai cuman lagi. Apa kata mereka? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai minuman, jangan pakai makanan. Pakai apa? Mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau. Loh, suruh bangun masjid, saudara. Kalau setiap ada orang meninggal, lalu anaknya bangun masjid, kira-kira negara kita jadi negeri apa? Ngawur Wahabi itu. Dan ini para ulama kita merekomendasikan sedekah makan dan minum itu bukan asal-asalan, tetapi dasarnya kuat sekali. Karena di dalam kitab-kitab fikih, macam dalam kitab Al-Minhajul Qawim, Mughnil Muhtaj, Fathul Wahhab, Tuhfatul Muhtaj, dan kitab-kitab yang lain, semuanya mengatakan afdalus sadaqah al-ma'. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya, nomor 1 sedekah air, nomor 2 thumma ta'am, lalu sedekah makanan. Kita ini bikin kenduri karena ini sedekah paling utama memang. Mengapa sedekah air ini paling besar, paling utama? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk ibu saya. Apa Rasulullah menjawab? Rasulullah menjawab, alma, air. Air, saudara. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Dengarkan dulu ya, jangan potong. Dah cukup. Tanya apa? Masalahnya ada yang ngomong makan anak yatim. Kalau bersedekah ada yang ngomong makan anak yatim. Kalau makan anak yatim, walaupun gak buat kenduri ya haram memang. Sama dengan hasil mencuri, hasil korupsi, hasil mencuri, punya anak yatim, dibuat umroh, dibuat kenduri, buat apa saja ya haram memang. Ya buat yang bersih lah kalau mau sedekah, karena ini memang dianjurkan. Terus gimana? Ada yang ngomong kan, misalkan bapaknya mati ya, namun sudah bapaknya. Jadi orang ini ada apa namanya itu? Beras. Ada anak yatim, kita sedekahkan itu, katanya haram gitu. Tradisi yang dipakai kalau ada orang tua yang meninggal, orang berduyun-duyun pergi si almarhum itu membawa beras, kemudian beras itu sama di Jawa juga ada. Biasanya itu untuk acara kenduri orang sumbang. Dan biasanya kalau di Jawa ya, warisan-warisan itu gak dipakai sampai dibagi-bagi. Biasanya keluarga yang dewasa itu yang membiayai. Entah kalau di sini, ya dikasih tahu lah, yang punyanya anak yatim jangan dipakai, tinggal gitu aja. Ada lagi?
Ini pertanyaan terakhir mengingat waktu. Ini bukan berupa pertanyaan, tapi mohon pandangan menurut Ustaz. Ya, karena di Jambi khusus dulu banyak sekali jamaah tabligh. Ya, jamaah tabligh. Menurut Ustaz, Jamaah tabligh ini yang mendirikan sama dengan NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya sampai sekarang yang di Indonesia kebanyakan memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Wahabi ada juga tapi sedikit, nggak banyak. Jadi itu ya, cuma memang metode perjuangannya beda. Dengan NU, dengan kiai, dengan pesantren itu beda. Hanya metode perjuangan. Kalau akidahnya kebanyakan memang aswajai. Dan biasanya kalau di daerah sekitar masjid banyak jamaah tabligh, masjidnya hidup. Betul. Berjamaahnya biasanya hidup. Kalau nggak ada jamaah tablighnya, kadang la yamutu wa la yahya. Tidak mati tapi tidak hidup. Adalah tapi cuma ada, biasanya begitu. Saya kira itu ya. ya permasalahannya yang terjadi di Jambi ini, yang keterangan Pak Ustaz tadi, ya katakanlah bagus, ya, tapi permasalahan di masyarakat dia tidur di masjid itu Pak Ustaz. Tidur di masjid. Kalau masalah tidur di masjid, kalau takmir dan masyarakat sekitar ya cukup diberitahu aja kalau begitu. Itu kan tergantung kebijakan masjid biasanya. Karena jamaah tabligh, kalau pengurus masjid, masyarakat sekitar gak mengizinkan, biasanya gak tinggal di situ. Dan biasanya masjid yang menjadi base camp mereka, yang pengurusnya jamaah tabligh juga. Biasanya begitu. Ya tinggal dibicarakan, karena tidur di masjid itu gak apa-apa. Secara fikih memang boleh tidur di masjid. Gak ada larangan, asal tidak tidur suami istri di situ. Kalaupun tidur karena gak ada tempat lain, tempatnya berjauhan gak apa-apa. Yang penting gak macem-macem lah di masjid. Memang boleh. Saya kira sudah ya. Karena ini sudah cukup. Ini jam 12. Nanti selesai langsung aja ke saya, enggak usah melalui ini. Enggak, ini pendek ya guru. Satu panjang ada. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak yang belum ingin bertanya, belum dijawab Pak Ustaz, tolong bikinkan dulu soalnya, nanti saya dihitung, saya akan ajukan. Atau ajukan nanti di petung, nanti disampaikan. Ya, yang Karena ini mau pindah. nanti ada